Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Kita masuk ke restoran, kita yang makan, kok kita bayar pajak? Dan saya tanyakan pada orang pajak, ternyata nggak ada apa pajak makanan katanya. Itu yang bikin pajaknya orang restorannya. Restoran kan bukan petugas pajak. Jadi yang dibebankan pajak itu kepada pemilik restorannya, bukan orang yang makan di situ. Tapi orang restoran membebankan pajak PPN-nya kepada orang makan, itu salah. Dari Direktorat Pajaknya nggak ada pajak makanan, tapi orang restoran bikin pajak dibebankan kepada pembeli atau pemakan, itu keliru. Maka hati-hati antum yang punya warung makan, awas, jangan bebankan pajak antum kepada orang yang makan di tempat antum. Ketika antum bebankan, antum sudah berencana masuk ke dalam neraka. Awas, hati-hati. Yang punya Alfamart, Indomaret, awas, begitu beli PPN 10%. Siapa yang kasih PPN? Di negara tidak ada aturan itu. Jadi kalau antum cantumkan sendiri, antum yang bikin-bikin. Awas, hati-hati. Itu yang disebut dengan sahibul makas. Sahibul makas. Inilah ciri-ciri negara hancur menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara tidak hancur tiba-tiba, ada tanda-tandanya. Mari kita renungi bersama. 1. Negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tak bisa cari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum, elit diindungi, itulah tanda keruntuhan moral negara. Nabi bersabda, yang membinasakan umat sebelum kalian, jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Jabatan diberikan pada yang tak layak. Kekuasaan bukan lagi amanah, tapi alat bagi kroni dan ketamakan. Nabi bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Rakyat diam saat penguasa zalim. Diam atas kemungkaran adalah jalan menuju azab kolektif. Nabi bersabda, jika manusia melihat kemungkaran namun tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. 5. Ketimpangan sosial dibiarkan harta hanya berputar di kalangan elit, rakyat makin miskin. Nabi bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah menahan hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam mengajarkan negara yang adil dan produktif. Negara kuat bukan yang banyak pajaknya, tapi yang adil, amanah, dan melindungi rakyatnya. Pak Prabowo jadi naik sebagai presiden, artinya pajak jadi naik 12%. Kalau memang pajak jadi naik, nitip sampaikan pesan Rasul ini dari rakyat kepada pejabat negara. Sahibul maksi finnar, pemungut pajak tempatnya di neraka. Pesan Rasul lain, la yadkhul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga si pemungut pajak. Kalau pemungut pajak saja nasibnya kelak di neraka, bagaimana nasib pejabat negara yang tidak hanya memungut pajak tapi juga menaikkan pungutan pajak? Mungkin ada yang bilang begini, kalau nggak memungut pajak, terus pendapatan negara dapat dari mana? Maka jawabannya adalah inilah pentingnya mengkaji politik Islam sebelum terburu-buru mencalonkan diri jadi pejabat negara. Menjadi pejabat negara tidak cukup hanya mengkaji Islam tentang sholat, puasa, dan zakat saja. Pejabat negara mesti mengkaji Islam tentang bagaimana memperoleh sumber pendapatan negara. Tidak malah sibuk kesana kemari, kampanye biar dipilih jadi pejabat, giliran sudah jadi pejabat ternyata baru tahu kalau memungut pajak itu bakal disiksa di akhirat. Lalu kalau Islam melarang memungut pajak, apakah Islam punya solusi sumber pendapatan negara selain pajak? Tentu punya. Ada kitab khusus tentang sumber pendapatan negara yang saya kira perlu dibaca pejabat negara maupun rakyat. Di kitab itu ada sekitar 5 lebih sumber pendapatan negara bukan pajak. Dengan mengkaji kitab yang saya maksud, kita akan tahu ternyata Islam telah memberi tuntunan tentang sumber pendapatan negara tanpa harus mencekik rakyat di dunia dan menyiksa pejabat di akhirat seperti pajak.
Hanya saja membahas kitab ini rasanya tidak mungkin melalui konten sependek ini karena saking lengkapnya. Silakan teman-teman share konten ini seluas-luasnya. Insya Allah kalau konten ini meluas, saya akan bikin konten lagi tentang sumber pendapatan negara. Dan disclaimer, konten seperti ini dibuat tidak lain karena saya ingin agar rakyat Indonesia termasuk saya sendiri tidak terus-terusan tercekik pajak, dan juga ingin agar para pejabat negara selamat dari neraka karena tidak memungut pajak dan juga tidak menaikkan pajak. Kira-kira kalian setuju nggak dengan konten seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Tidak akan masuk surga sahibu maks penarik pajak. Ini yang berkata bukan saya, bukan ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama di antaranya Syekh Al-Albani. Sehingga dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pajak dan cukai. Sampai pada abad ke-7 Hijriah baru ada pajak, pada masa Umar bin Khattab ingin terapkan pajak itu tidak jadi. Setelah itu pada masa Bani Umayyah baru diterapkan dengan alasan al-mu'amalatu bil mithl. Seperti pedagang kaum muslimin masuk ke negara kafir dikenakan pajak dan cukai, maka pedagang kafir masuk ke negara muslim juga dikenakan pajak dan cukai. Itu karena mereka yang mulai dahulu, bukan dalam Islam ada pajak dan cukai. Dan ingat, yang membuat harga barang mahal apa? Bagaimana hukumnya pajak yang diambil oleh negara? Apakah dibolehkan dalam Islam? Kalau tidak boleh, apakah itu termasuk mencuri? Sedangkan ini digunakan untuk kepentingan bersama, yaitu bangunan. Lalu kalau boleh, apakah menghindar dari pajak termasuk mencuri? Khususnya para pengusaha yang melarikan uangnya ke negeri bebas pajak. Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Dari mana? Ya dari hasil yang Allah sudah siapkan di negara itu. Setiap wilayah Allah sudah kasih kekayaan, lautnya, ya, dari ikan-ikannya, dari batunya, dari apalah banyak yang tidak bisa dirincikan lagi kekayaan di lautan, di daratan banyak kekayaan-kekayaan. Ada negara hidup cuma ekspor buah-buahan, gitu kan? Ada negara cuma hidup dari sayur-sayuran, ada negara yang cuma hidup cuma dari apa, gitu, kecil semuanya. Ada cuma dari turis yang datang dan seterusnya, bisa hidup, malah cukup, gitu kan? Seperti itulah. Mestinya memang negara memberdayakan itu sehingga tidak ada pajak, gitu. Nah pajak ini akan dihitung mencuri, akan masuk dalam kategori mencuri kalau memang dia paksaan yang orang tidak ridho, orang nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau antum sebagai warga meridhokan, sudahlah sedekah buat sama-sama dipakai misalnya, memang kitanya ridho, ya itu mungkin masih terlepas. Tapi kalau orang tidak ada yang mau, memang tidak suka, terpaksa, ini nggak bisa. Hukum syar'i karena ini sudah ditanyakan pada saya memang tidak boleh, nggak bisa. Semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan itu ya. Semestinya memang tidak boleh nih. Allahu a'lam. Sistem cukai jemaah itu perampasan. Cukai itu merampas. Siapa di antara jemaah yang setuju? Kita kerjasama dalam berbisnis. Jemaah punya modal, punya tempat. Jemaah yang kerja, nanti untung bagi saya 10%. Siapa nak? Siapa nak? Angkat tangan, nanti kita kerjasama. Tempatnya jemaah punya. Modalnya jemaah punya. Yang kerja jemaah. Kalau resiko tanggung sendiri. Tapi kalau untung bagi saya 10%. Siapa nak kerjasama dengan saya macam tu? Tak ada yang nak ke? Inilah sistem cukai ini jemaah. Sistem cukai macam tu. Modal-modal kita, tempat-tempat kita, resiko kita, yang kerja kita. Kalau untung, nanti ada bahagian untuk geng-geng cukai. Ini perampasan. Oleh sebab itu Nabi SAW katakan apa? Inna sahibal maksi finnar. Orang yang kerja di tempat cukai, di neraka kalau tak tobat kepada Allah. Kalau nak bantah Nabi SAW. Kalau siap rasa badan ni tahan dengan api neraka, terus kerja di tempat cukai. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum, dibawa ke istana, dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja, untuk kehidupan dia, maaf, dengan selir-selirnya. Maka hadis Nabi itu menyindir, adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana, untuk jembatan, maka itu dibenarkan. Begitu fatwa para ulama.